Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Masih semangat belajar ya? Oke, harus tetap semangat belajar walau keadaan masih seperti ini ya, masih pembelajaran daring. Oke, kemarin ada tugas dari Pak Irfan yaitu mengerjakan latihan 5 itu halaman 16 buku ESPS. Nah, jadi dalam video ini kita nanti akan belajar bersama atau Pak Irfan akan membahas mengenai tugas-tugas tadi. Tapi ini nanti Pak Irfan membagi menjadi 2 video. Jadi video yang kalian tonton saat ini nanti membahas nomor 1 sampai nomor 2D. Kemudian untuk video berikutnya nanti akan membahas kekurangannya. Jadi nomor 2E sampai nomor 3 selesai. Nah, itu untuk video berikutnya. Kenapa saya bagi menjadi 2 video? Nah, karena agar durasinya itu tidak terlalu lama. Jadi kalian juga tidak terlalu jenuh untuk melihat video Pak Irfan kalau nanti durasinya terlalu panjang. Sebelum masuk video, nanti silahkan yang sudah menonton video ini silahkan ditulis namanya di kolom komentar ya. Jadi Pak Irfan bisa mengamati siapa saja yang sudah menonton video pembelajaran dari Pak Irfan ini ya. Oke, langsung masuk kepada materi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal latihan 5 yang kemarin, yaitu halaman 16 buku ESPS. Oke, yang pertama nomor 1A itu pertanyaannya adalah 7/9 dibagi dengan 14/15. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, seperti video yang saya jelaskan video-video yang lalu, caranya yaitu 7/9. Kemudian tanda bagi ini dirubah menjadi perkalian, menjadi kali. Kemudian posisi antara pembilang dan penyebut ini dirubah kedua posisinya, jadi 15/14. Nah, yang awalnya pembilang jadi penyebut, yang penyebut kemudian menjadi pembilang. Setelah bentuknya seperti ini tinggal mengalihkan. 7 dikali 15, kemudian 9 dikali 14. Coba kita kalikan di sini dulu ya. 15 kali 7. 5 kali 7 35, ini 3. 1 dikali 7 7, kemudian ditambah simpanannya tadi 3 menjadi 10. 105. Kemudian 14 dikali 9. 14 kali 9. 4 dikali 9 itu 36, masih nyimpan 3. 1 kali 9 9 ditambah 3 12. Berarti hasilnya 105 per 126. Nah, bentuk seperti ini bisa disederhanakan lagi dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya. Keduanya harus dibagi dengan angka yang sama. Berapa? 21. Ini bisa dibagi keduanya dibagi 21. Coret dibagi 21. Ini juga dibagi 21. Hasilnya adalah 5/6. Ini hasilnya nomor 1A. Oke, lanjut yang B, nomor 1B. Nomor 1B itu ada 4/5 dibagi 4/15. Seperti cara yang nomor 1A, 4/5 tetap ditulis, kemudian 14 tanda pembagi ini diganti menjadi perkalian. Kemudian 4/15 dirubah menjadi 15/4. Kalau sudah begini tinggal mengalihkan. 15 dikali 4. 5 dikali 4
20, masih nyimpen 2. 1 kali 4 4, 4 ditambah 2 6. Nah, hasilnya ada 60. Kemudian 5 dikali 4 itu adalah 20. 60 dibagi 20, nolnya dicoret biar mudah. 6 dibagi 2, jawabannya adalah 3. Oke, lanjut nomor 1C. 24/8 dibagi dengan 5/16. Nah, untuk yang C ini agak berbeda dengan yang nomor 1A dan 1B. Yang C ini karena ada sebuah pecahan campuran. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Jadi pecahan campuran ini harus dirubah dulu ke bentuk pecahan biasa seperti ini. Seperti ini ya, contohnya 5/16 ini. Bagaimana caranya? Caranya 2 dikali 8 ditambah 4. 2 dikali 8 itu 16. 16 ditambah 4, 20. Tulis di sini 20. Penyebutnya masih sama, 8. Kalau sudah begini, langsung seperti yang di atas tadi. Nah, seperti ini. Tanda bagi dirubah menjadi kali, kemudian posisi pembilang penyebut dirubah. Jadi dikali, ini kan tandanya bagi awalnya, kemudian dikali 5/16 dirubah menjadi 16/5, sama dengan, kita kalikan dulu sini ya, 20 kali 16. 0 dikali 6 0. 2 dikali 6 12. 0 dikali 1 0. 2 kali 1 2. 0 2 3. Nah, ditulis dulu 320. 8 dikali 5 sudah jelas 40. Biar mudah, nolnya dicoret, 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jawabannya ini. Kemudian yang D itu 2/9 dibagi dengan 1/3. Cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini hampir sama dengan nomor 1 yang D. Jadi pecahan yang kedua ini, bentuk pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran, dirubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Bagaimana caranya? Seperti yang saya jelaskan nomor 1D tadi. 3 dikali 3 9. 9 ditambah 1 10. Ditulis dulu sini aja biar nggak bingung. 10/3. Kemudian ditulis lagi 2/9. Nah, karena ini belum saya rubah posisinya, jadi masih bagi. Kemudian bawahnya dirubah posisinya, 2/9 tetap, pembagian diganti perkalian. Kemudian ini dirubah posisinya, 10/3 menjadi 3/10. Tinggal mengalihkan. 2 dikali 3 adalah 6. 9 dikali 10 itu 90. Nah, 6/90. 6/90 ini masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama dan paling sederhana. Nah, berapa angka yang bisa membagi keduanya, pembilang dan penyebut ini? Yaitu angkanya adalah 6. Jadi ini dibagi 6, ini juga dibagi 6. Hasilnya 6 dibagi 6 adalah 1. 90 dibagi 6 itu hasilnya adalah 15. Nah, ini hasilnya. Ini untuk yang nomor 1D. Oke, 5/8 dibagi, tadi dikasih penyebut 1 ya, 5/1. Kemudian dirubah posisinya menjadi 5/8 dikali dengan 1/5. Tinggal mengalihkan. Yang pertama 5 dikali 1 sama dengan 5. Kemudian 8 dikali 5 adalah 40. Nah,
seperti cara yang D tadi, ini bisa disederhanakan. Ini dibagi dengan 5, 40 juga dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 1/8. Nah, ini untuk hasil yang E. Kemudian lanjut yang F. Yang F 15 dibagi 1/4. Nah, seperti cara tadi, 15 ditambah penyebut 1, 15/1. Kemudian bentuk pecahan campuran ini dirubah ke bentuk pecahan biasa. 1 kali 4, 4 ditambah 1, 5. 5/4. Nah, ini posisinya masih belum dirubah. Kemudian bawah dirubah dulu. 15/1 kali 4/5 sama dengan 15 dikalikan 4. 15 kali 4, 5 kali 4 sama dengan 20. 1 kali 4, 4 tambah 2, 60. 60 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 12. 60 bagi 5 kan hasilnya 12. Kemudian yang G. Yang G 3/5 dibagi dengan 3/5 dibagi dengan 9 sama dengan dibuat pecahan biasa seperti tadi. 3 dikali 5, 15. 15 ditambah 3, 18. 18 per penyebutnya 5 dibagi 9. Kalau bilangan bulat seperti biasa ditambah penyebut 1, 9/1. Kemudian dirubah posisinya. 18/5 dikali dengan 1/9. Kemudian 18, ini dikali ya, 18 kali 1 18. Kemudian 5 kali 9 yaitu 45. 18 dibagi 18/45. Ini bisa disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Misalkan dibagi dengan 9, ini bisa 9 ya. Bagi 9, ini juga dibagi 9. Jadi 18 dibagi 9 hasilnya 2. 45 dibagi 9 hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya 2/5. Atau oke, lanjut yang H. 9 dibagi 4 1/2. 9 dikasih penyebut 1. Kemudian dibagi, ini dirubah ke bentuk pecahan biasa. 4 dikali 2 8. 8 ditambah 1 9. 9/2. Kemudian dibalik, 9/1 kali 2/9. 9 dikali 2 sama dengan 18. 1 kali 9 sama dengan 9. Hasilnya adalah 18 dibagi 9, hasilnya 2. Yang terakhir nomor 1 yang I. 7/10 dibagi 2 1/5. Kedua-duanya adalah bentuk pecahan campuran. Kita rubah kedua-duanya menjadi pecahan biasa dulu. 7 kali 10 70. 70 ditambah 7 77. 77 per penyebutnya 10 dibagi 2 dikali 5 10. 10 tambah 1 11/5. Dirubah posisinya. 7/7 per 10. 77/10 dikali
5 per 1 per 11. Tinggal mengalikan dulu. 77 kali 5, 7 kali 5 5, masih nyimpen 3. 7 kali 5 lagi 35, tambah 3 38. Tulis ini 385 per 10 dikali 11 ini 110 ya. Kita coba 0 1 0 1 110, benar 110. Tinggal membagikan, sama dengan dulu ya. 385 dibagi dengan 110. Ini jawabannya adalah 3. 3 kali, berarti 3 kali 110 adalah 330. Dikurangi 5 dikurangi 0 5, 8 dikurangi 3 5 juga, kemudian nolnya habis. Nah ini karena 55 dibagi 110 tidak bisa, tambah 0 di belakangnya, ini juga ditambah koma. 550 dibagi dengan 110 itu adalah 5 kali 110 yaitu 550. Hasilnya adalah 0. Nah jawabannya jadi ini 3,5. Oke, lanjut nomor 2. Untuk nomor 2 ini kedua bentuknya desimal. Jadi kita buat dulu kedua bentuk desimal ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya di belakang koma ini kan ada 2 angka. Berarti ini menjadi ratusan atau per 100 karena ini 2 angka di belakang koma. Jadi 45 per 100. Kemudian ini juga 2 angka, berarti per 100 juga, menjadi 5 per 100. Kemudian kalau sudah begini, ini juga sama ya tadi ya, 100. Dibalik seperti cara yang nomor 1 tadi ya. 45 per 100 dikali 100 per 5 sama dengan 45 dikali 100 berarti 4500. Kemudian 100 dikali 5 berarti 500. Coret nolnya biar gampang. 45 dibagi 5 hasilnya adalah 9. Ini hasilnya. Lanjut yang B. Yang B 3,5 dibagi 0,07. Kalau ini tadi di belakang koma ada 2 angka, ini hanya ada 1 angka, berarti 35 per 10 ya, karena di belakang koma hanya ada 1 angka. Kalau yang ini di belakang koma ada 2 angka, berarti 100 per ratusan, berarti 7 per 100. Ini tetap bagi dulu, sama dengan 35 per 10 diganti kali dibalik 100 per 7 sama dengan 35 dikali 100 yaitu 3500 per 10 kali 7 70. Coret nolnya. 350 dibagi 7 hasilnya adalah 50. Kemudian yang C. Yang C 2,8 dibagi 0,4. Ingat di belakang koma 1 angka, berarti 10 per 28 dibagi dulu di belakang koma 1 angka, 10 lagi, 4 per 10 sama dengan 28
per 10, tandanya diganti. 4 per 10 dibalik 10 per 4 sama dengan 28 dikali 10 adalah 280. Kemudian 10 dikali 4 adalah 40. Nolnya corak biar mudah. 28 dikali 28 dibagi 4 itu hasilnya 7. Oke, lanjut nomor 2D. 2D 6,4 dibagi 2. 6,4 di belakang koma satu angka berarti 10 per 6 4. Kemudian dibagi, karena ini bilangan bulat berarti 2 per 1 dikasih penyebut 1. Kemudian 6 per 4 per 10 dikali 2 per dibalik ya, 1 per 2 sama dengan 64 per 20. Hasilnya berapa? 64 dibagi 20. 64 per 20 ini dibagi dengan cara poropistol atau porogabit. Masih ingat ya caranya? 64 dibagi 20. Hasilnya berapa? Ini coret dulu. 64 dibagi 20 itu hasilnya 3. 3 kali 20 60. Masih dikurangi, 64 dikurangi 60 hasilnya 4. 4 dibagi 20 tidak bisa, akhirnya dikasih koma ya, koma 40, ini jadi 40, ini kasih koma, ini terus 40 dibagi 20, ini jawabannya adalah 2. 2 kali 20 adalah 40, hasilnya 0. Nah, itu tadi video pembahasan mengenai tugas-tugas yang kemarin. Semoga bisa dipahami, dan apabila masih ada yang belum paham, seperti biasa video bisa diulangi atau bertanya kepada orang tua, kakak, atau mungkin teman yang lebih paham atau lebih memahami matematika. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.